Hari ini saya terkejut dengan berita santer beredar di media sosial, di mana dalam berita tersebut berseliweran judul-judul aneh yang membuat saya penasaran dan langsung mencari tahu. Apalagi dalam judul-judul berita itu ada kata-kata ponnya yang pastinya kita akan tersengat dan memantik rasa ingin tahu. Maka saya pun memperjelas judul berita itu dan mencari sumber beritanya. Ternyata judul berita itu adalah artikel berbahasa Inggris dari media The Australian dengan judul menghebohkan dan pastinya membuat mata pendukungnya memerah pun dengan telinga mereka. Ini sih bagi yang ngerti bahasa Inggris, bagi yang gak ngerti dan tetap menganggap Rizik ini lebih dari junjungan pasti tidak mau tahu, ibarat kata anjing menggonggong kafilah berlalu. Pun dengan judul panas dari media The Australian yang memberi judul panas alias hot on fugitive Rizik Syihab return to launch Indonesian Moral Revolution. Kira-kira apa artinya ya? Yang saya soroti di sini awal judulnya pastinya terdiri dari dua kata, pon dan fugitive. Jika diterjemahkan secara harafiah, maka judul awalnya pasti seperti ini artinya. Buronan porno, dan kalau diterjemahkan sepenuhnya, buronan film porno Rizik Syihab kembali meluncurkan revolusi moral di Indonesia. Dalam paragraf pertama, artikel itu mengabarkan Rizik Syihab disambut bak pahlawan setelah kabur dari rangkaian tuntutan pidana termasuk pelanggaran undang-undang pornografi. Lebih dari 3 tahun setelah dia melarikan diri dari Indonesia dan serangkaian tuntutan pidana, termasuk salah satu penyebaran gambar-gambar hot. Pemimpin Islamis terkenal Rizik Syihab telah kembali dalam sambutan bak pahlawan yang gembira untuk mendeklarasikan revolusi moral di negara muslim paling populis di dunia. Pernyataan ini sontak menjadi trending, namun sepertinya Rizik tidak peduli dengan berita itu, pun dengan pendukungnya yang malah mendengar ceramah Rizik yang seperti biasa menggebu-gebu. Dan selalu mengarah ke politik serta selalu frontal dengan contoh-contoh yang bisa memanas-manasi pendengarnya. Begitulah Rizik memang tidak berubah. Dan pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati dalam menentukan langkah untuk menetapkan bagaimana strategi agar Rizik ini kembali bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Karena jika ditunggu lama-lama, maka berkaca pada tahun 2016 sampai tahun 2017, di mana dia ini sukses memimpin Persatuan 212 dengan kekuatan besar untuk menggulingkan Ahok. Dan setelah sukses, dia juga sukses kabur ke Arab Saudi selama 3 tahun. Namun sekarang kembali dan bersiap-siap untuk menggalang kekuatan besar demi pesanan sekelompok orang yang ingin berkuasa lewat jalan apapun di tahun 2024. Artinya di sini, pemerintah jangan lengah dan memberi kesempatan untuk dia dan gerombolannya terus-terusan meneror dengan ceramah-ceramah yang bisa memantik dan memanas-manasi situasi. Apalagi menjelek-jelekan pemerintahan sekarang yang memang dia tidak suka sedari pertama Presiden Jokowi terpilih secara demokratis. Ian Wilson adalah pakar Indonesia dan dosen Universitas Murdoch di bidang politik dan studi strategis. Ia mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi harus waspada dengan hal ini karena citra Jokowi semakin memudar dari hari ke hari. Jokowi lebih dari bersedia untuk mengambil tindakan kejam terhadap Islamis. Sementara Rizik sekarang jauh lebih populer daripada yang diperkirakan banyak orang. Pemerintahannya harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang bagaimana mereka menangani masalah politik ini dan tidak memperkuat kekuasaan Rizik. Karena di masa lalu pola seperti ini hanya meningkatkan popularitas dan otoritasnya. Begitulah para pengamat sedang memperingatkan pemerintah pusat agar tegas. Apalagi sekarang sudah mulai banyak pemerintah daerah yang berani cari muka dan menjilat kepada Rizik ini. Bagaimana tidak?
Gubernur DKI sekarang yang menang hasil perjuangan Rizik dan gerombolannya sudah menunjukkan itikat tidak baik itu dengan berkunjung sehari setelah Rizik pulang dari Arab Saudi. Gubernur ini menjilat ludah sendiri dan memang tata katanya tidak bisa dipegang. Dia sendiri mengatakan bahwa DKI Jakarta melaksanakan rem PSBB. Dan sepatutnya orang yang baru pulang dari luar negeri harus dikarantina mandiri. Namun apa yang terjadi? Anies tidak sabar lagi untuk temu kangen sekaligus membahas politik 2024. Dan tentunya langkah-langkah berani apa yang akan dipersiapkan dan dilakukan oleh Rizik sebagai striker untuk mendongkrak suara dan popularitas gubernur yang ngebet jadi presiden. Dan memang gelagat itu sudah di depan mata, bagaimana tidak? Dengan dalih melakukan revolusi akhlak, Rizik ingin menandingi revolusi mental dan mulai ngawur dengan mengatakan revolusi mental dipakai oleh komunis. Ini pernyataan tidak mendasar dan terkesan langsung membuat gerombolan pendukungnya untuk tidak sependapat dengan pemerintah, padahal menurut saya mental itu sudah mencakup semuanya, baik itu etika, moral dan akhlak. Dan saya ingin mengatakan di sini bahwa sebelum membuat perubahan besar di Indonesia ini, buatlah dulu perubahan dalam diri Rizik dan gerombolannya. Masalah akhlak kalian itu, akhlak yang bagaimana yang akan Rizik terapkan? Apakah akhlak untuk menyalahkan orang lain? Menyalahkan pemerintah? Mendemo habis-habisan pejabat publik yang dipersangkakan? Mencaci maki? Mengeluarkan kata-kata kotor? Itu bukan akhlak yang baik dan itu semua harus dirubah. Nah, saatnya pemerintah segera dan tegas untuk memproses semua laporan-laporan yang masuk dan semua tuduhan-tuduhan yang telah dipersangkakan kepadanya sebelum dia lari ke Arab Saudi. Kalau tidak, maka telinga dan hati kita siap-siap untuk terus menahan mendengar ceramah-ceramah yang bisa memanaskan hati ini. Dan mari kita kembali belajar menahan diri dan menahan nafas. Setiap di media sosial kita akan muncul ceramah-ceramah khas Rizik.